Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia damai. Jumpa lagi di Laude Rahim Binali Channel. Kita ketemu dalam program Obras, obrolan orang susah atau obrolan raya cerdas. Pagi ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat yang cukup lama saya kenal, dan hari ini kita akan bahas terkait dengan guru pesantren Hamili Santriwati. Sahabat Laude Rahim Binali Channel, sebagai kata pengantar, kasus guru pesantren Hamili Santriwati, korban Ustadz bejat di Bandung, berasal dari Garut. Kasus guru pesantren Hamili Santri di Bandung ternyata punya fakta-fakta yang mengejutkan. Di antara belasan santriwati yang menjadi predator seksual oleh oknum guru pesantren Hamili Santri bernama Heri Wirawan, sebanyak kurang lebih 11 santriwati berasal dari Garut. Informasi 11 santri berasal dari Garut menjadi korban guru pesantren Hamili Santriwati yang berada di Bandung diperoleh dari Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2 Kabupaten Garut. Dikutip dari pikiranrakyat.com, pencabulan yang menimpa 11 santri wanita oleh oknum guru di salah satu pesantren di wilayah Bandung telah membuat kaget sekaligus prihatin, terlebih lagi setelah mendapat informasi jika 11 santri perempuan yang menjadi korban ternyata warga Garut. Ada 8 korban yang hamil dan kini telah melahirkan anak dari oknum guru yang bejat. Karena anak-anak hasil dari perbuatan bejat oknum guru yang perkosa belasan santriwati di Bandung tersebut diurus oleh orang tua dari korban sendiri. Rata-rata usia korban yang merupakan santriwati ini masih di bawah umur dan sangat prihatin karena merusak masa depan mereka semua. Informasi ini viral dan kini menjadi pembahasan warganet semua. Kali ini bersama tamu saya yang saya sebutkan tadi, Absoben Lai atau Korota Ayun di sebelah kanan saya, dan Maisal. Oke, kita lanjut. Saya ingin tanya kepada Absoben Lai atau Korota Ayun. Menurut Anda kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, guru tersebut tidak mempunyai kategori etika ataupun attitude di dalam segi pelajaran kemanusiawian. Lantas di dalam dari segi agama, bahkan moral akhlaknya dia atau akhlaknya beliau itu sangat bejat. Yang dikatakan guru adalah digugu dan ditiru apa yang dia mengajarkan kepada muridnya. Seharusnya dia memberi pelajaran yang baik dan yang bagus serta yang benar, bukan hanya mencerminkan perbuatan yang bejat tersebut. Namun guru ini sangatlah tidak layak yang dikatakan menjadikan suatu ustadz. Sebelum menjadi kiai, menjadi ustadz saja dia sudah bejat moralnya. Makanya kalau dia membimbing dengan ilmu agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan dan mencontohkan. Pertama dan yang utama yang dia ajarkan kepada umatnya adalah makaril akhlak. Itu yang beliau sampaikan kepada umatnya. Lantas di mana moral tersebut yang dia punya? Oleh karena itu, sebelum dia menjadikan gelar ustadz, dan siapakah dia yang mengangkat menjadikan ustadz,
seharusnya beliau tersebut harus bisa mencerminkan dan menilai dirinya terdahulu. Sebenarnya gini ya, peristiwa ini bukan saja baru hal ini terjadi, sudah beberapa kali terjadi di dunia pendidikan pesantren, tapi kelihatan justru makin hari justru kejadian ini makin ada aja di pesantren-pesantren, seperti hari atau minggu-minggu ini yang kita dengar, kita lihat semua. Kepercayaan orang tua kepada anaknya santriwati di sebuah lembaga pesantren sekarang sudah mulai kelihatannya sudah mulai tidak ada kepercayaan lagi. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Karena orang tua titip anaknya kan di pesantren kan dengan harapan untuk dibina, untuk belajar agama. Dengan kejadian-kejadian ini kan orang tua sekarang makin was-was. Nah, ini bagaimana? Artinya menurut Anda bagaimana? Apakah kepercayaan ini masih ada lagi di dunia pesantren atau sudah mulai berkurang dengan kejadian-kejadian seperti kayak gini? Jujur, untuk kepercayaan mereka mungkin para orang tua santri sudah mulai berkurang. Dan seharusnya orang tua santri sebelum memasukkan anak ya ke pesantren, terlebih dahulu harusnya dia mengecek asal usul siapakah pembina dan pembimbing, dan siapakah yang mengetuakan pesantren tersebut, atas kiai siapa, atas ulama siapa, dan atas dasar apa mereka mengangkat para ustadz-ustadz tersebut. Ya, jadi kelihatan gini juga sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah. Artinya ketika sebuah lembaga pendidikan pesantren itu didirikan, sebenarnya pengawasan ini ada di dalam Kementerian Agama. Karena izin dari pendirian pesantren itu sebenarnya dari Kementerian Agama. Nah, saya melihat Kementerian Agama ini juga pengawasannya cukup lemah. Nah, kejadian ini sebenarnya apa sih sehingga belasan santri begitu saja mengikuti oknum guru yang bejat ini? Maisal, coba Anda bisa kasih penjelasan tentang ini. Apakah ini masuk penyakit kelamin atau bagaimana nih yang Ya, Anda sebutkan tadi? bisa juga dibilang penjahat kelamin karena alatnya dan budi pekertinya kurang. Yang bingung kenapa dia jadi ustadz, siapa yang menunjuk beliau untuk mendidik anak pesantren. Ya, semuanya sedih lah kita mendengar peristiwa kurangnya lah pekerjaan pemerintah kita, mulai di yang termasuk Departemen Agama, MUI yang tugasnya mengontrol. Jadi saya perlu sampaikan kepada penonton Laude Rahimin Ali Channel bahwa ini adalah pikiran-pikiran dari warganet yang melihat persoalan guru pesantren menghamili santrinya. Ini sebagai satu kritis rakyat biasa, warga yang melihat persoalan ini begitu viral dan sangat memprihatinkan sekali, sehingga video ini dibuat dalam rangka bagaimana warga masyarakat yang ada melihat persoalan ini dari berbagai sisi. Kembali lagi kepada Auzubillahi kita tahu bahwa dengan adanya peristiwa ini kan anak yang tadinya masa depannya sudah kehilangan masa depan. Nah, sebenarnya bagaimana sikap masyarakat juga harus terlibat di dalam persoalan ini sehingga kejadian-kejadian ini nggak perlu lagi terjadi, minimal seperti kayak gitu. Untuk menurut saya, kepada para orang tua wali, apabila kelak untuk memasukkan anaknya ke suatu lembaga
pesantren baik di dunia modern maupun media lama tradisional harus jangan terburu-buru hati-hati. untuk memasukkan anaknya. Terlebih dahulu dicek dan dikoreksi tentang pembelajaran apa yang akan dia ajarkan. Tadi kembali yang dari awal, pembelajaran apa yang dia ajarkan, lantas gurunya dan para ustadznya itu siapa yang membimbingnya, kemudian siapa penanggung jawab dari pesantren tersebut. Harapan dari mereka pengen anaknya menjadi yang berakhlak, yang mempunyai sedikit ilmu agama, yang menjadikan diri dia benar, bukan menjadikan diri dia menjadi orang yang kebelingan. Hidup ini sebenarnya simpel. Simpelnya di mana? Sebelum apapun yang kita lakukan, sebelum apapun yang kita laksanakan, terlebih dahulu kita itu harus mengkoreksi. Contoh tadi yang saya bicarakan dari awal, seandainya suatu saat kelak para orang tua santri yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren A, B, C, D dan bahkan sampai Z, seenggak-enggaknya dia pun harusnya bertanya kepada siapa orang dan mungkin kepada tetangganya yang sudah anaknya masuk ke pesantren. Jangan mentang-mentang dilihat karakternya, penampilan bagus, tempat bagus, akhirnya timbullah seperti ini. Iya. Jangan melihat dari segi penampilan, karena penampilan itu hanya bisa memanipulasi. Kemungkinan banyak acap kali orang berbicara, acap kali orang mendengarkan, acap kali orang melangkah, hingga akhirnya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia langkah, tanpa dia mengkoreksi, itulah yang akan terjadi. Ya, artinya begini pemirsa, bahwa memasukkan anak kita, apalagi anak perempuan di dunia pesantren itu, orang tua harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang lembaga pesantren itu. Pesantren bukan saja dilihat secara fisik bahwa bangunannya cukup modern, tapi harus dilihat bagaimana moralitas guru atau para ustadz yang ada di sana, sehingga ini memberikan satu kepercayaan orang tua untuk menitipkan anaknya di dunia pesantren. Kita memang prihatin sekali kasus yang terjadi di Bandung itu yang dilakukan oleh oknum Heri Wirawan. Tetapi paling tidak pemirsa, bahwa kejadian ini sangat menyita perhatian seluruh warganet atas kasus ini. Seorang ustadz yang sebenarnya diberikan amanah oleh orang tua yang membawa anaknya di dunia pesantren, sekarang menjadi kurang percaya dengan kejadian ini. Video ini warga sahabat Laude Rahim, ini adalah obrolan banyolan saja yang sengaja kita buat, tetapi pesan yang ingin kita sampaikan kepada semua pemirsa bahwa ada pesan bahwa membawa anak di dunia pesantren itu harus hati-hati dan harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pesantren tersebut, sehingga apa yang kita titipkan anak kita ke sana ini akan menjadi kepercayaan kita penuh sebagai orang tua, dan orang tua merasa aman di sana. Kembali lagi ke Korotayun, bahwa apa sih sehingga Heri Hiriawan ini luar biasa
sampai bisa menghamili 11 anak yang ada di pesantren. Apa karena kelainan seksual atau memang kondisi yang ada di sana sehingga membuat dia begitu leluasa untuk memperkosa atau menggauli anak-anak yang masih di bawah umur ini? Ada kelainan atau memang kondisi yang memang di sana? Satu yang dimana yang sudah dibicarakan oleh saudara Maisal memang benar, orang tersebut, guru tersebut si A sedikit mempunyai kejiwaan kelamin, di mana dari kelainan kelamin tersebut sehingga dia untuk memanfaatkan dan mencari situasi, waktu dan kondisi yang dimana sehingga korban-korban tersebut bisa kehasut dan kemakan oleh beliau. Iya, ini kan 11 orang kan tidak sedikit. 11 orang tidak sedikit. Atau memang bagaimana sehingga itu bisa terjadi, atau mungkin karena si oknum guru Heri Hiriawan ini memang mengiming-iming santri ini, atau memang apa yang terjadi sebenarnya menurut Oso? Kalau untuk menurut saya kembalikan karena itu adalah masuk ke biologis. Mungkin para dokter biologis lebih bisa mengetahui tentang kejiwaan beliau, apakah beliau tersebut dalam kategori mempunyai penyakit homoseks atau tidaknya, karena saya tidak bisa memberikan bahasan seperti itu. Dengan adanya kejadian ini, warga netizen sahabat Lawade Rahim Minali Channel harus masyarakat semua terlibat di dalam persoalan ini. Sekarang kasus ini sedang bergulir dan sedang sidang di pengadilan Bandung. Sebenarnya harapan Anda semua ini, kira-kira hukuman apa yang pantas bagi Heri Hiriawan ini? Saya mulai dari Opso dulu. Menurut saya Hukuman yang pantas bagi beliau nih, apalagi anak-anak ini masa depannya sudah rusak, kemudian mereka sudah melahirkan masih di bawah umur. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Nah, sekarang kan kasusnya sudah berjalan dan sudah beberapa kali sidang di pengadilan di Bandung. Pantas hukuman apa yang pantas untuk Heriawan ini? kalau untuk masalah hukuman Mati atau hukuman seumur hidup, atau ada hukuman yang katanya sekarang lagi ngetren bahwa barangnya itu katanya atau disuntik supaya barangnya itu nggak bisa berfungsi lagi. karena negara kita ini mempunyai hukum-hukum tertentu. Berhubungan kasus asusila di dalam pembelajaran agama, saya minta bukan hanya hukuman menurut negara Indonesia, bahkan bisa ditambahkan dalam arti dengan hukuman di dalam agama. Menurut pemerintah dengan hukuman sekian, alangkah bagusnya ditambahi dengan hukum asusila di dalam aturan agama. Nah, seperti apa itu? Contohnya mungkin ada hukuman rajam atau segala macam, atau hukuman mati atau hukuman seumur hidup, supaya perbuatan ini tidak terulang lagi dan ini memberikan jerak kepada orang-orang yang memang mengambil kesempatan, apalagi bisa mengambil anak-anak ini. Maisal, menurut Anda sebenarnya yang pantas itu hukuman apa? Hukuman mati atau hukuman pancung? Atau kalau hukuman pancung kan sepertinya terlalu ringan. Hukuman seumur hidup 20 tahun kalau hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau menurut hemat saya lebih baik dihukum mati. Ya, menurut Maisel ini katanya hukuman mati. Ini adalah suara dari rakyat, suara dari masyarakat yang harus kita elaborasi
supaya Tidak terulang kembali. tidak terulang lagi ya. Heri yang penjahat kelamin. Jangan ngerinya ada satu Heri nanti Timbul belakang lagi ini Heri akan yang ada Heri yang lain. Gara-gara satu orang berbuat, semua pesantren kena Dampak dari perbuatan Heri satu orang. Oke sahabat Toleransi Pinali, 20 menit lebih diskusi ini berjalan dan Anda sendiri yang menilai pantas hukuman apa yang diberikan kepada tersangka Heri Wirawan ini. Mudah-mudahan video ini memberikan kita semacam bahan, semacam bahwa cukup sudah hal ini, kejadian ini terjadi di dunia pesantren karena ini sangat memukul kepercayaan orang tua kepada dunia pesantren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.